Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Kutai Timur Ismun Nandar di sebuah hotel di Jakarta. Ismun Nandar ditangkap saat bersama istrinya dan Kepala Bapeda Kutai Timur. Hingga siang ini aktivitas di kantor Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Kutai Timur terhenti. Sejumlah titik diberi garis pembatas. Penyidik KPK masih terus mengumpulkan keterangan dan barang bukti dari kantor Bapeda. Bupati Kutai Timur Ismun Nandar Kamis malam ditangkap KPK di sebuah hotel di Jakarta. Politisi Partai Nasdem itu ditangkap bersama istrinya dan Kepala Bapeda. Selain menangkap Bupati Kutai Timur, KPK juga menangkap tersangka lain dari Kutai Timur. Ismun Nandar ditangkap terkait dugaan suap pengadaan barang dan jasa di salah satu kabupaten di Kalimantan Timur. KPK melakukan tangkap tangan tersebut di berbagai tempat, di antaranya adalah di Jakarta, kemudian di Samarinda, dan juga di Kutai Timur, Kalimantan Timur. Jumlah orang yang diamankan di Jakarta ada 7 orang, dan ketujuh orang tersebut saat ini sudah berada di gedung KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Termasuk pula saat ini tim KPK juga sedang menghitung jumlah uang yang nantinya akan menjadi barang bukti dalam kegiatan tangkap tangan ini. Selanjutnya, untuk pihak-pihak yang diamankan di Samarinda dan Kutai Timur ada 8 orang, dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan di Kepolisian Resort Samarinda, yang nantinya setelah itu akan dibawa ke Jakarta pada siang hari ini. Untuk 7 orang yang dilakukan pemeriksaan di KPK saat ini, diantaranya adalah Bupati Kutai Timur beserta istrinya dan beberapa pejabat di lingkungan pemerintahan Kutai Timur dan pihak-pihak lain. Adapun 8 orang yang diamankan di Samarinda dan Kutai Timur terdiri dari para pejabat di lingkungan pemerintahan Kutai Timur dan pihak swasta serta pihak-pihak lain. Aksi pengambilan paksa jenazah oleh pihak keluarga kembali terjadi, kali ini di Medan, Sumatera Utara. Pihak keluarga tidak terima jenazah disebut pasien berstatus PDP COVID-19. Aksi pengambilan paksa jenazah pasien berstatus PDP COVID-19 oleh pihak keluarga terjadi di Rumah Sakit Umum Madani yang berada di Jalan AR Hakim, Kota Medan, Sumatera Utara. Perdebatan antara petugas dan puluhan anggota keluarga pun tak terhindarkan. Agar tidak terjadi kericuhan, pihak berwajib akhirnya membiarkan pihak keluarga membawa jenazah dengan menggunakan angkutan umum ke rumah duka. Tim dokter menyatakan pasien berstatus PDP COVID-19 berdasarkan dari hasil pemeriksaan. Pemeriksaan kita, gejala, kemudian hasil foto torak, kemudian tadi sempat di rapid test, semuanya mendukung ke arah ya wabah lagi virus COVID-19 ini. Jadi kita bilang itu pasien PDP, diambil secara paksa. Udah kita jelasi secara edukasi yang baik lah pokoknya. Pihak rumah sakit juga memberi keterangan pasien dirawat sejak tanggal 30 Juni 2020. Dari Medan, Sumatera Utara, Sadam Husin, iNews melaporkan. Pemirsa, angka kasus baru COVID-19 menembus 1.624 kasus. Bahkan dalam sebulan terakhir, kasus baru COVID-19 cenderung meningkat setelah sejumlah provinsi melonggarkan aturan pembatasan sosial berskala besar. Kasus baru COVID-19 kembali menorehkan rekor. Tercatat 1.624 kasus positif COVID-19 bertambah. Ini menjadi penambahan tertinggi sejak pandemi COVID-19 terjadi di tanah air. Tren kenaikan jumlah kasus baru positif COVID-19 terjadi sejak awal Juni dan terus berlangsung dan makin tinggi pada bulan Juli.
Jumlah kasus konfirmasi positif ini didapatkan dari hasil tracing yang secara agresif kita lakukan, ditambah juga dengan jumlah testing yang semakin masif kita lakukan. Dan sebagian dari kasus-kasus yang terkonfirmasi positif ini adalah kasus yang tidak memiliki indikasi untuk dirawat di rumah sakit. Sehingga kita menyarankan untuk melaksanakan isolasi secara mandiri. Ini yang menjadi penting untuk kita perhatikan bahwa penambahan kasus yang demikian banyak tidak selalu dimaknai dengan penambahan jumlah pasien yang harus dirawat di rumah sakit. Penambahan kasus tidak beriringan dengan jumlah pasien yang harus dirawat di rumah sakit karena hingga saat ini tingkat hunian rata-rata nasional untuk pasien COVID-19 ada di angka 55,5% atau baru separuh kapasitas. Artinya, mereka yang positif diminta untuk isolasi mandiri. Pulau Jawa masih menjadi yang tertinggi dalam penyebaran dan peningkatan kasus baru COVID-19 di Indonesia. Tercatat 56,9% kasus baru corona terdapat di Pulau Jawa. Disusul Pulau Sulawesi yang mencatatkan lebih dari 7.500 kasus atau 12,7% kasus baru di Indonesia. Sementara Papua, Bali dan Nusa Tenggara, Sumatera, dan Kalimantan menyusul di peringkat berikutnya dalam mencatatkan jumlah kasus positif baru COVID-19 di Indonesia. Penelitian yang dikeluarkan CSIS Indonesia soal dampak relaksasi PSBB pada kondisi ekonomi dan kesehatan di sejumlah provinsi menunjukkan sebagian besar wilayah dengan angka positif baru COVID-19 yang tinggi berada dalam kategori wilayah dengan kondisi ekonomi membaik, tetapi kondisi kesehatannya justru memburuk. Bahkan dalam analisis statistik perkembangan data COVID-19 dari BNPB menunjukkan tren meningkat kasus baru sepanjang Juni 2020 sejak sejumlah provinsi melonggarkan PSBB dan memasuki fase new normal. Memang peningkatan kasus COVID diiringi tes massal serta tracing COVID-19. Tetapi di sisi lain, hal ini menunjukkan masih ada penularan terjadi di tengah masyarakat, terutama karena rendahnya kedisiplinan masyarakat untuk memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Tim Liputan 9 News melaporkan. Jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia terus menanjak, bahkan kemarin total pasien sudah lebih dari 59.000 orang. Tertinggi di Jawa Timur, lalu kedua berada di DKI Jakarta. Dan guna membahasnya lebih dalam, sudah bersama kami ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia, Prof. Pandu Riono. Selamat siang, Prof. Pandu. Selamat siang, Mbak. Iya, Prof. Pandu, rekor penambahan kasus positif ini terjadi saat sejumlah daerah melakukan relaksasi ya. Apakah memang pelonggaran PSBB ini yang menjadi salah satu penyebab kasus COVID-19 di Indonesia terus meningkat? Ya, itu salah satu. Jadi potensial penularan itu akan terjadi bila masyarakat melakukan kegiatan sosial ekonomi. Jadi itu harus diantisipasi. Kita harus mencegahnya. Dan kita bisa seharusnya, yaitu adalah melakukan perilaku 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Karena dengan 3M itu yang bisa menekan penduduk supaya tetap bisa melakukan kegiatan sosial dan ekonominya, tetapi tidak berisiko atau kurang berisiko untuk terkena COVID. Dan kemudian juga yang menjadi penting adalah testing tadi, testing, lacak, dan isolasi. Tapi testingnya dengan PCR ya, jangan lagi-lagi menggunakan testing dengan rapid test antibody, itu nggak ada gunanya sama sekali dalam surveillance dalam pandemi ini. Jadi kita harus memperkuat kapasitas testing dengan PCR, bukan tes massal. Itu juga tidak benar melakukan tes massal. Yang benar adalah melakukan testing pada yang berhasil kita ketahui dia kontak dari kasus-kasus terkonfirmasi. Ini yang menjadi penting untuk supaya bisa melakukan yang positif untuk diisolasi. Dan seringkali isolasi mandiri itu juga masih dipertanyakan. Apakah efektif isolasi mandiri? Dan ini siapa yang mengawasi? Dengan demikian kita perlu menyediakan tempat-tempat isolasi yang tidak perlu dirawat di rumah sakit. Kita jangan menyebutkan pasien lah. Kita menyebutkan orang dengan infeksi COVID. Karena sebagian besar tidak dirawat di rumah sakit. Baik, Prof. Pandu, kembali tadi mengenai
Pengaktifkan kembali sektor ekonomi sebenarnya memungkinkan tidak sih menekan laju kasus positif COVID-19, namun di saat yang bersamaan sektor ekonomi berjalan, kegiatan masyarakat juga aktif kembali. Memungkinkan kedua hal itu bisa dilakukan secara beriringan? Memungkinkan sekali, asal kita niatnya memang mau menekan risiko penularan. Tadi pemerintah harus mengganti dari pelonggaran itu dengan tadi mempromosikan perilaku 3M tadi. Yang menjadi masalah adalah komunikasi untuk publik untuk melakukan 3M ini tidak berjalan intensif. Jadi masih banyak penduduk yang tidak mematuhi atau tidak sadar bagaimana menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan tadi. Mereka nggak ngerti kenapa alasannya menggunakan itu. Sehingga kepatuhannya masih rendah. Ini yang menurut saya masih nggak ada sampai separuh penduduk Indonesia secara rata-rata mematuhi aturan 3M tadi. Dan juga kapasitas testing itu tidak merata di semua wilayah. Ini harus ditingkatkan. Jadi nanti kita melihat bahwa daerah-daerah yang kasusnya rendah itu akan meningkat tajam karena tadi selama ini kapasitas testingnya terbatas. Ya kan, jadi daerah-daerah yang nanti menjadi tinggi, Bali dan Sumatera dan Jawa Tengah itu akan bisa meningkat tinggi karena kemampuan testing atau layanan testing selama ini tidak meningkat. Mereka ini yang perlu didorong untuk terus meningkatkan kapasitas testing, lacak, dan isolasi. Prof. Pandu, kalau bicara mengenai kebijakan PSBB, kebijakan masing-masing daerah kan berbeda. Kalau kita lihat Surabaya dengan jumlah kasus tertinggi justru sudah tidak melakukan PSBB. DKI Jakarta di posisi kedua memperpanjang masa PSBB transisi. Sebenarnya apa yang seharusnya menjadi pedoman kepala daerah dalam menentukan kebijakan di daerahnya masing-masing? Ya karena PSBB yang selama ini dilakukan tidak efektif. Bagaimana mengawasi pembatasan sosial berskala besar kalau penduduknya tidak mau tinggal di rumah? Jadi sebagian besar penduduk tetap melakukan aktivitas walaupun dalam kondisi PSBB. Jadi lebih baik dilonggarkan saja. Tapi bagaimana gantinya? Itu gantinya tadi, 3M tadi. Karena tidak mungkinlah menahan penduduk sampai 3 bulan lebih. Ini menurut saya hampir tidak realistis. Kedua adalah kita harus melakukan pendekatan berdasarkan komunitas. Jadi pembatasan sosialnya itu berbasis lokal, pembatasan berbasis komunitas. Jadi kegiatan-kegiatan seperti 3M dan sebagainya itu bisa lebih sustain. Ini seperti yang sempat dilakukan di Jakarta ya, hanya di zona merah saja dilakukan PSBB lokal. Baik. Ya, maksudnya jangan zona merah, semua zona bisa merah. Jadi di wilayah-wilayah berbasis komunitas, misalnya RW, gitu kan. Kalau di Jawa Tengah ada kampung Jogotonggo atau kampung Tangguh dan sebagainya, dusun ini, dan di Bandung juga demikian. Nah itu yang harus dikerjakan, jadi supaya masyarakat terlibat. PSBB ini tidak efektif karena melupakan bahwa garda terdepan dari penanggulangan ini adalah komunitas, masyarakat. Ini yang kita harus belajar dari kesalahan kita selama ini. Kepatuhan masyarakat harus ditingkatkan melalui komunitas-komunitas yang lebih kecil skalanya dibandingkan PSBB. Terima kasih banyak Prof. Pandu Riono sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, 75 anggota PPSU menjalani rapid test di Kelurahan Cipinang, Jakarta Timur. Rapid test ini digelar menyusul hasil rapid test di Pasar Cipinang, di mana satu anggota PPSU dinyatakan positif COVID-19. Rapid test untuk anggota PPSU berlangsung sejak pagi di kantor Kelurahan Cipinang, Jakarta Timur. Selain rapid test, 75 anggota PPSU juga menjalani serangkaian pengecekan kesehatan lainnya. Rapid test ini merupakan tindak lanjut dari hasil tes beberapa waktu yang lalu di Pasar Burung Cipinang, di mana sebelumnya terdapat satu anggota PPSU yang dinyatakan positif COVID-19. Jika ada hasil rapid test yang reaktif, selanjutnya akan dilakukan swab test bagi anggota PPSU. Dan pemirsa, untuk informasi selengkapnya terkait pelaksanaan rapid test anggota PPSU, kita bergabung dengan Armalina di Kelurahan Cipinang, Jakarta Timur. Iya, Armalina, apakah sudah ada hasil rapid test 75 anggota PPSU?
Ya, Stefani, untuk pelaksanaan rapid test di kantor Kelurahan Cipinang, Jakarta Timur ini sudah diselenggarakan sejak tadi pagi dan saat ini sudah selesai begitu, di mana saat pelaksanaan ini dilakukan oleh 75 orang anggota PPSU. Dan pelaksanaan rapid test ini juga sebagai tindak lanjut dari adanya temuan salah satu anggota PPSU yang berada di Kelurahan Cipinang, Jakarta Timur ini positif COVID-19 saat adanya tes di salah satu pasar yang berada di Kelurahan Cipinang. Dan untuk mengetahui hasilnya bagaimana, ini saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Puskesmas Kecamatan dari Pulau Gadung, Bapak Heri. Boleh agak sini, Pak? Ya, Pak, ini tadi kan sejumlah anggota PPSU dari Kelurahan Cipinang, Jakarta Timur sudah melaksanakan rapid test ya, Pak. Ini untuk hasilnya sendiri apakah sudah keluar, Pak? Jadi untuk pelaku rapid test ini hari sudah keluar hasil. Dari jumlah yang target kita 93, itu 3 yang tidak ikut karena sakit, 1 tadi juga sakit, jadi dibatalin. Jadi yang sudah diambil rapid itu sejumlah 89 orang dengan non-reaktif, jadi negatif, tidak ada yang positif. Jadi artinya sudah dilakukan seluruh anggota PPSU untuk melakukan tes rapid, ini tidak ada ya Pak ya, begitu ya? Jadi tidak ada yang positif, negatif semua, non-reaktif. Terima kasih ya Pak Heri ya. Ya, Stefani, tadi sejumlah rangkaian rapid test ini juga sudah dilakukan di kantor Kelurahan Cipinang, Jakarta Timur, dan hasil juga sudah dikeluarkan begitu bahwa hasil untuk seluruh anggota PPSU yang berada di Kelurahan Cipinang ini tidak ada hasil yang reaktif begitu, dan ini pun menjadi kabar baik begitu untuk anggota PPSU maupun di Kelurahan Cipinang, Jakarta Timur, karena sebelumnya ini ditemukan ada 1 anggota PPSU yang positif COVID-19 saat dilaksanakan tes rapid yang berada di salah satu pasar Cipinang. Stefani. Baik, terima kasih Armalina atas laporan Anda dari Cipinang, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali. Selain di Kelurahan Cipinang, rapid test juga berlangsung di Kelurahan Pisangan Baru, Jakarta Timur. Rapid test di zona hijau ini tidak dipungut biaya. Kelurahan Pisangan dan Kecamatan Matraman menggelar rapid test bagi pedagang dan pengunjung Pasar Jangkrik di Kelurahan Pisangan Baru, Jakarta Timur. Ditargetkan sebanyak 150 warga dalam rapid test massal kedua ini. Rapid test di zona hijau ini tidak dipungut biaya atau gratis. Hingga kini 14 dari 15 RW di Kelurahan Pisangan Baru berstatus kategori zona hijau dari kasus COVID-19. Rapid test berlangsung di zona hijau, dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Luis Ayu di Pasar Jangkrik, Kelurahan Pisangan Baru. Iya, Luis, ditargetkan ada 150 warga yang mengikuti rapid test. Apakah sudah mencapai target dan bagaimana hasilnya sejauh ini? Ya, Stefani dan juga pemirsa, dari pantauan kami sejak pagi tadi, baik dari pedagang maupun pengunjung yang berada di Pasar Jangkrik ini, bisa dikatakan antusias dengan kedatangan petugas medis dari Puskesmas Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Terpantau juga sampai dengan saat ini, meskipun sudah lewat dari yang dijadwalkan, lewat dari jam 11, namun dari data yang kami dapatkan terdapat 120 orang yang sudah mendaftar maupun yang sedang mengantri untuk menjalankan pemeriksaan rapid test ini sendiri. Dilakukan ini rapid test memang dilakukan secara gratis, yang dilakukan pada pukul 8 sampai dengan 11 dengan tujuan untuk mendeteksi dini untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Meskipun pemeriksaan rapid test ini sendiri ternyata sudah dilakukan sebelumnya pada awal bulan Juni lalu, hasil tesnya diketahui keseluruhan peserta yang ikut pada saat itu semuanya negatif, dan diharapkan dengan diadakannya rapid test kedua ini tentu dapat menekan angka ataupun pencegahan virus COVID-19, dan bagi para pedagang yang sebelumnya pada tes pertama belum mengikuti, diharapkan pada hari ini dapat semuanya mengikuti rapid test massal yang kedua ini. Akan tetapi, Stefani dan juga pemirsa, ada saja beberapa pedagang yang masih takut untuk menjalankan rapid test sampai dengan mereka menutup dagangan mereka, di mana mereka mengetahui bahwa hari ini akan diadakannya rapid test. Nah, untuk itu maka dari pihak terkait
dengan tegas akan memberikan himbauan jika memang tidak mengikuti rapid test pada hari ini harus memiliki surat kesehatan dari rumah sakit ataupun puskesmas lain, dan diwajibkan bagi para pedagang memiliki surat tugas tersebut. Jika tidak memiliki surat kesehatan bebas COVID tersebut, maka dengan tegas para jajaran terkait akan menyegel toko ataupun dagangan mereka di toko ini mulai besok. Stephanie. Baik, terima kasih Louis Hayu melaporkan dari kawasan Pisangan, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali. Aksi protes sistem penerimaan peserta didik baru terjadi di sejumlah daerah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut.